warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dika Sukawati Suryadi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apa kabarnya kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Oh iya, yang belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu. Dan yang telah sarapan, silakan untuk mempersiapkan bukunya ya. Kemudian simak penjelasan Ibu dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sumber energi. Ada yang masih ingat sumber energi itu apa saja? Iya, ada energi angin, ada dari energi air, ada energi yang bersumber dari panas matahari. Nah, energi-energi tersebut mengalami perubahan, maka disebut dengan perubahan energi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, macam-macam perubahan energi dan contohnya. Yang kedua, gerakan kaki lemah dan kuat dalam mengikuti tempo tari. Yang ketiga, menghitung lamanya waktu kegiatan yang tengah berlangsung. Nah, coba perhatikan sekarang gambar di bawah ini. Di sana ada gambar seperti lingkungan tempat tinggal kita. Nah, terlihat di sini lingkungan ini memiliki energi. Nah, energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, di sini Ibu memiliki teks. Yuk kita baca sama-sama. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadilah perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, selain dari itu, perubahan energi juga terjadi dalam tubuh kita. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan kemudian diubah menjadi energi. Karena inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja dengan adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, dengan energi makanan yang telah diolah dalam tubuh, kita bisa bergerak, bisa berlari, bisa berjalan, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Yang pertama, apakah bentuk perubahan energi yang terjadi pada teks di atas? Apa kira-kira? Ya, perubahan energi yang ada pada teks di atas terjadi dua perubahan energi. Yang pertama, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi panas terlihat ketika kita menyalakan kompor. Dari minyak tanah yang merupakan energi kimia menjadi api yang merupakan energi panas. Sedangkan perubahan energi kimia menjadi energi gerak terjadi di dalam tubuh. Dari makanan yang masuk ke dalam tubuh merupakan energi kimia,
Kemudian dapat kita manfaatkan menjadi energi gerak seperti berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Yang pertama, mengapa kompor Ibu dapat menyala? Ya, karena diberi bahan bakar berupa minyak tanah dan juga gas. Kemudian nomor 2, perubahan energi apa yang terjadi di kompor yang menyala? Ya, perubahan energi yang terjadi adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kemudian nomor 3, perubahan energi seperti apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, perubahan energi yang terjadi dalam tubuh kita adalah perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian, apa manfaat energi bagi tubuh kita? Iya, manfaat energi bagi tubuh kita yang pertama, kita dapat beraktivitas sesuai yang kita inginkan. Kedua, kita bisa berlari. Ketiga, kita bisa melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Iya, kita akan selalu merasa sehat, selalu merasa kuat, dan selalu bersemangat untuk melakukan aktivitas. Nah, salah satu aktivitas yang dapat kita lakukan adalah menari, seperti yang Lani lakukan. Lani sedang mendengarkan musik sambil mempraktikkan gerakan lemah kaki pada tari. Lani menggerakkan kakinya dengan lembut, mengikuti irama lagu yang bertempo lambat, namun akan berubah cepat dan kuat gerakannya ketika irama lagunya menjadi cepat. Nah, di sini ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut urutan geraknya. Gerakan pertama, tangan bertolak pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan, menyilang ke kiri. Coba lihat di gambar pertama. Selanjutnya, posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Nah, ini coba kita lihat gambar nomor 2. Kemudian, lakukan bergantian dengan kaki kiri yang menyilang ke kanan. Ini untuk gambar nomor 3 dan nomor 4. Jadi selalu bergantian. Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke depan. Nah, untuk ini coba kalian perhatikan gambar pertama. Kemudian, kaki kiri digerakkan ke samping kiri, lalu kembali ke posisi semula. Nah, coba kalian lihat gambar nomor 2. Selanjutnya, kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke arah kiri. Coba kalian lihat gambar nomor 3. Dan yang terakhir, kembali ke posisi semula. Kalian bisa melihat gambar nomor 4. Nah, lakukan siklus itu terus-menerus ya. Gerakan yang ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti pergerakan lutut yang menekuk. Coba kalian lihat gambar pertama. Kemudian, saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai sebatas dada. Nah, coba kalian perhatikan gambar kedua. Kemudian setelah itu ganti ke arah kiri dan lakukan hal yang sama. Dari teks di atas kita dapat mengetahui ada 2 gerakan di dalam tarian. Yang pertama, gerak kaki yang lemah mengikuti tempo yang lambat. Kemudian yang kedua, gerak kaki yang kuat mengikuti tempo musik yang cepat. Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk beristirahat dan tidur siang. Sampai di kamar, Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00, Lani terbangun. Jam dinding berbunyi.
Lani segera mandi. Selesai mandi dan berganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, sekarang Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, pukul berapakah Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Yang kedua, berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah atau PR-nya? Dan yang ketiga, berapa lama Lani tadi tidur siang? Nomor yang pertama, pukul berapakah Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Nah, tadi Lani pertama kali berlatih adalah pukul 12.30. Lama Lani menari itu sama dengan 1 jam. Berarti 12.30 ditambahkan 1 jam. Sama dengan 13.30. Nah, sekarang gambarkan ke gambar jam di sini. Lihat, untuk 13.30 jarum panjangnya ada di angka 6. Sedangkan jarum pendeknya ada atau menunjukkan celah di antara angka 1 dan angka 2. Nah, posisi seperti ini bisa dengan pukul 13.30 atau setengah 2. Sekarang nomor 2. Berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumahnya? Nah, misalkan Lani mulai mengerjakan PR pukul 17 dan menyelesaikannya pada pukul 17.30. Berapa lama Lani mengerjakan PR? Nah, jawabannya seperti ini. 17.30 atau jam terakhir Lani mengerjakan tugas kita tulis di atas. Jadi 17.30 dikurang 17 atau jam pertama kali Lani mengerjakan tugas sama dengan 17.30 dikurangi 17.00, maka hasilnya 30. Nah, maka dari itu Lani mengerjakan PR-nya hanya selama 30 menit. Sekarang nomor 3. Berapa lama Lani tidur siang? Kita jawab. Jawaban nomor 3. Lani tertidur sekitar pukul 13.30. Tepat pukul 16.00 Lani bangun. Berapa lamakah Lani tertidur? Nah, jawabannya seperti ini. Yang pertama, masukkan kapan Lani terbangun. Itu pukul 16.00. Dikurangi kapan Lani tertidur, yaitu pukul 13.30. Nah, yang 16.00 ini diambil 1 jam menjadi pukul 15. Yang 1 jam ini dirubah menjadi 60 menit lalu disimpan di belakangnya di sini. Maka hasilnya 15.60 menit dikurangi 13.30 menit. Maka hasilnya 2.30 menit. Jadi Lani tertidur selama 2 jam 30 menit. Nah, sekarang Ibu punya tabel nih. Coba kalian tentukan lamanya masing-masing kegiatan harian Lani sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya nomor 1, Lani mandi pagi, berpakaian dan menyiapkan peralatan sekolah. Dimulai sejak pukul 5.00 sampai dengan pukul 5.30. Nah, berarti lamanya 30 menit. Nah, sekarang coba kalian selesaikan nih yang belum diselesaikan ya. Ada di buku paket halaman 79 sampai dengan 80. Selanjutnya, anak-anak, perubahan energi tidak hanya terjadi di dalam tubuh, namun juga perubahan ini terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Ada yang pernah mengetahui tidak
lampu mengapa bisa menyala, kemudian kipas angin mengapa bisa bergerak. Nah, itu karena benda-benda tersebut dialiri energi listrik. Maka di sana terjadi perubahan antara energi listrik menjadi energi cahaya jika berhubungan dengan lampu dan menjadi energi gerak jika berhubungan dengan kipas angin. Nah, sekarang Ibu memiliki beberapa contoh perubahan energi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika dicolokkan kepada energi listrik, maka seketika itu terjadilah perubahan energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, peristiwa yang sama juga terjadi pada panggangan roti. Nah, coba kalian pernah memperhatikan kan ketika ibu kalian mau menyetrika baju? Ya, setrika itu terlebih dahulu dicolokkan kepada sumber listrik. Maka lama-kelamaan setrika itu akan menjadi panas. Nah, peristiwa itulah yang merupakan bukti terjadi adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Selanjutnya nih, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, peristiwa perubahan energi listrik menjadi energi gerak ini dapat dicontohkan kepada blender. Ketika kabel blender diberi aliran listrik, maka baling-baling yang di bawahnya akan bergerak, sehingga disebut dengan perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Hal yang sama juga terjadi pada mesin cuci. Nah, coba kalian perhatikan ketika ibu kalian akan membuat jus. Di dalam blender itu terdapat baling-baling kan? Nah, untuk membuat jus, pertama-tama ibu menyolokkan blender kepada sumber energi listrik. Kemudian dimasukkan tuh buah-buahan dan airnya dan lain sebagainya. Kemudian menekan tombol yang ada di dalam blender tersebut sehingga baling-baling blender tersebut bergerak dan menghancurkan buah-buahan itu menjadi halus. Nah, peristiwa baling-baling blender yang bergerak itulah yang kemudian disebut bukti bahwa adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kalau kalian yang di rumahnya mencuci menggunakan mesin cuci juga, kalian bisa melihat tuh di dalam mesin cuci pakaiannya itu bergerakan muter. Nah, perputaran itu juga menandakan bahwa terjadi adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, selanjutnya ada perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh dari perubahan ini adalah kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor biasanya diisi nih minyak tanah. Kemudian dinyalakan dengan api yang menimbulkan panas untuk memasak. Nah, minyak tanah tersebut adalah energi kimia. Nah, kemudian api yang ditimbulkan itu termasuk sumber energi panas. Maka terjadilah perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Kemudian energi kimia lainnya adalah gas. Gas juga dapat dinyalakan pada kompor. Saat kompor gas menyala dan menimbulkan api, saat itulah perubahan energi kimia menjadi energi panas terjadi. Kemudian ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, di sini coba perhatikan gambarnya. Ada seorang pemain drum yang sedang memainkan alat musik drumnya. Kemudian ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Nah, ketika bermain drum, itu semua bergerak. Mulai dari tangan yang menepuk-nepuk ke drumnya, kemudian kaki. Sehingga ketika ditepuk-tepuk drumnya atau dipukul-pukul, maka menghasilkan bunyi. Hal yang sama juga terjadi pada kentongan yang tengah dipukul. Pernah lihat atau pernah ikut ngeronda tidak? Nah, di pos ronda biasanya ada kentongan nih. Jika kalian memukul-mukul kentongan tersebut, maka akan terjadilah bunyi. Nah, pemukul kentongan itu digerakkan kan oleh kita.
Gerakan pemukulan kentongan sehingga menghasilkan bunyi itulah yang kemudian menjadi tanda adanya perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab bersama-sama. Jelaskan perubahan energi apa yang terjadi pada tubuh kita. Masih ingat gak tadi? Ya, perubahan yang terjadi pada tubuh kita adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua, jelaskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ya, pada saat menggunakan setrika atau saat menggunakan pemanggang roti. Kemudian, perubahan energi apa yang terjadi saat menyalakan kipas angin? Kan ya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian selanjutnya, coba berikan contoh perubahan energi kimia yang menjadi energi gerak, yaitu perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh saat kita makan, kemudian kita mendapatkan energi untuk bergerak. Nah, yang terakhir, saat temanmu memainkan rebana, perubahan energi apa yang terjadi? Nah, kalian tahu nggak alat musik rebana? Ya, alat musik rebana itu semacam alat musik yang harus dipukul dulu untuk menimbulkan bunyi. Maka jika itu terjadi, perubahan energi yang dialaminya yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, sekarang coba tuliskan perubahan energi yang terjadi di sekitarmu, baik di sekitar rumah ataupun di sekitar sekolah. Contohnya yang di sekitar rumah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, yaitu terjadi pada kipas angin. Kemudian yang di sekolah, perubahan energi listrik menjadi cahaya, itu terjadi pada lampu di ruangan kelas. Nah, sisanya coba kalian cari sendiri ya di rumah. Energi-energi yang sudah diciptakan oleh Tuhan harus kita manfaatkan dengan bijak, supaya energi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang Ibu memiliki teks nih. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi keberlangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, seorang guru yang mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia mencurahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, ia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Nah, menggunakan energi untuk hal-hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk bermain petasan. Nah, penggunaan energi yang bijak dapat menguntungkan kita, dan menggunakan energi untuk sesuatu yang tidak berguna itu akan menghasilkan kerugian bagi diri kita sendiri. Jadi dalam menggunakan energi kita harus bersikap sebijak mungkin ya. Sekarang Ibu mau meminta pendapat kalian nih. Apa pendapat kalian jika ada orang yang menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak baik seperti mengganggu temannya atau melakukan perkelahian dengan temannya? Apa nih? Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan terhadap orang tersebut?
Apakah kamu akan membiarkan saja, nanti juga ditegur sama orang lain, atau langsung menegurnya saat itu juga? Nah, sekarang ini ada satu contoh pemanfaatan energi secara bijak, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan waduk yang telah terisi oleh air menjadi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, Ibu mempunyai satu teks nih. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Nah, berikut percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-temannya Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa dok? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Tanya Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, Rani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh begitu ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat dari waduk pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau perairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar ya manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Mungkin sawah-sawah akan kekeringan juga dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibat jika tidak ada listrik dan apa akibatnya jika sawah kering? Nah, Ibu juga memiliki beberapa pertanyaan seputar teks tersebut. Yang pertama, tuliskan 2 hal mengenai Waduk Jatiluhur yang telah kalian ketahui. Nomor 2, bagaimana tenaga listrik dialirkan oleh air? Yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA sampai ke rumah-rumah? Yang keempat, apa yang akan terjadi jika waduk kering? Dan yang kelima, tulis 5 masalah yang akan muncul ketika tidak ada listrik. Nah, mungkin sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai satu macam-macam perubahan energi dan contohnya. Ingat tidak perubahan energi apa saja? Ya, perubahan energi kimia menjadi energi gerak seperti yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian perubahan energi kimia menjadi energi panas seperti yang terjadi pada kompor gas dan kompor minyak. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak seperti pada mesin cuci dan juga blender. Kemudian energi listrik menjadi energi panas seperti pada setrikaan dan juga pemanggang roti. Kemudian ada energi gerak menjadi energi bunyi seperti pada pemukulan drum ataupun kentongan. Kemudian yang ketiga, menghitung lamanya waktu kegiatan yang telah berlangsung. Nah, mungkin cukup sekian yang telah Ibu sampaikan. Untuk memahami pembelajaran, kalian boleh mengulangi kembali video pembelajaran ini dan kerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya teman-teman. Ya, ingat,
Jika tidak ada keperluan yang mendesak, usahakan untuk selalu diam di rumah. Dan jika harus bepergian keluar, maka pergunakan masker. Selalu jaga jarak aman dan hindarilah kerumunan. Dan juga selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Ingat, kesehatan itu lebih penting. Dan kita harus menjaga diri kita agar tetap sehat dan tetap kuat. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dimulai. Nah, berdoa telah selesai. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat ya belajarnya anak-anak. Audio Jungle.